Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin dari Prodi Akidah Filsafat Islam. Saya akan menyampaikan atau mempresentasikan makalah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Rahmat Rizkiansyah, SPD, SAP, MPD, MA. Adapun materi yang akan saya bahas di sini yaitu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini mempunyai 4 aspek. Yang pertama, berbicara. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, menulis. Yang keempat, menyimak. Adapun keterampilan berbahasa, saya akan menjelaskan pengertiannya. Yang pertama itu dimulai dari kata keterampilan. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Dan bahasa adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Keterampilan berbahasa merupakan hal yang penting bagi seseorang pelajar khususnya, karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami suatu maksud. Keterampilan berbahasa merupakan sesuatu yang penting untuk dikuasai setiap orang. Dalam suatu masyarakat, setiap orang saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa adalah salah satu unsur penting yang menentukan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi. Yang pertama, keterampilan berbicara. Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilaksanakan manusia dalam kegiatan berbahasa setelah aktivitas menyimak. Berdasarkan bunyi-bunyi atau bahasa yang didengarnya, itulah kemudian manusia belajar mengucapkan dan akhirnya mampu untuk berbicara dalam suatu bahasa yang baik. Pembicara harus menguasai lafal, struktur, dan kosakata dalam bahasa yang bersangkutan. Di samping itu, diperlukan juga penguasaan masalah dan atau gagasan yang akan disampaikan, serta kemampuan memahami bahasa lawan bicara. Adapun unsur dalam berbicara, yang pertama ada pembicara, yang kedua ada lawan bicara atau penyimak, yang ketiga lambang atau bahasa lisan, yang keempat pesan, maksud, gagasan, dan ide. Selanjutnya ada keterampilan membaca. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa, ragam tulis yang bersifat reseptif. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dan keterampilan menyimak dan berbicara. Tetapi, pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Ada juga golongan dalam berbicara. Yang pertama, membaca nyaring dan dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses berkomunikasi isi bacaan kepada orang lain, karena tujuan utamanya mengkomunikasikan isi bacaan. Maka si pembaca bukan hanya dituntut harus melafalkan dengan suara nyaring, lambang-lambang bunyi, bahasa, melainkan juga dituntut harus mampu melakukan proses pengolahan agar pesan-pesan atau muatan makna yang terkandung dalam lambang-lambang bunyi bahasa tersebut dapat tersampaikan secara jelas dan tepat oleh orang-orang yang mendengarnya. Yang kedua, membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas pada siswa yang diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam hal memiliki baik jenis maupun ruang lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada.
Membaca intensif ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Yang ketiga, membaca literal dan kritis kreatif. Membaca literal merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti yang tertera secara tersurat. Artinya pembaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak secara literal dalam bacaan dan tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam lagi, yakni makna yang tersirat. Membaca kritis adalah jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Membaca kritis, pembaca akan dapat mencamkan lebih lama terhadap apa yang dibacanya, dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada membaca tanpa usaha berpikir kritis. Membaca kreatif, pembaca itu dituntut untuk mencermati ide-ide yang dikemukakan oleh penulis, kemudian membandingkannya dengan ide-ide yang sejenis yang mungkin saja berbeda-beda, baik berupa petunjuk, aturan, atau kiat-kiat tertentu. Kemampuan membaca kreatif merupakan tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang. Selanjutnya, keterampilan menulis. Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Kenapa? Karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Adapun tujuan dalam menulis, yaitu memberikan arahan, menjelaskan sesuatu, menceritakan kejadian, meringkas, dan meyakinkan. Maksud dari memberikan arahan yakni memberikan uraian atau penjelasan tentang sesuatu hal yang harus diketahui oleh orang lain. Adapun menjelaskan sesuatu, yakni membenarkan uraian atau penjelasan tentang suatu hal yang harus diketahui oleh orang lain. Menceritakan kejadian, yaitu memberikan informasi tentang sesuatu yang berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu. Meringkas, yaitu membuat rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat. Meyakinkan, yaitu tulisan yang berusaha meyakinkan orang lain agar setuju atau sependapat dengannya. Keterampilan menyimak. Menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, menyimak tidak sekedar kegiatan mendengarkan, tetapi juga memahaminya. Ada dua jenis situasi dalam menyimak, yaitu situasi menyimak secara interaktif dan situasi menyimak secara non-interaktif. Menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenisnya. Adapun tujuan menyimak, yaitu menyimak untuk belajar. Artinya, menyimak dengan tujuan utama agar dia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk memperoleh keindahan audial. Artinya, menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan atau yang dipagelarkan, terutama dalam bidang seni. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menilai apa-apa yang disimak itu, baik, buruk, indah, jelek, tepat, atau ngawur, logis, tidak logis,
dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi simakan, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya. Pembaca cerita, pembaca puisi, musik dan lagu, dialog, diskusi panel, atau perdebatan. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Selanjutnya, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, yaitu menyimak dengan maksud dan tujuan agar si penyimak dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Makna bunyi yang membedakan arti distinktif dan mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat nyata pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing, yang asyik mendengarkan ujaran pembaca asli atau native speaker. Selanjutnya ada menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Sebab dari sang pembicara dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. Selanjutnya ada lagi menyimak untuk meyakinkan, yaitu menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap sesuatu, masalah, atau pendapat yang selama ini diragukan oleh penyimak. Ragukan. Dengan perkataan lain, dia menyimak secara persuasif. Oke, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Misalkan ada kesalahan dalam penulisan atau penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.